Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra, Prodi Aquakultur A, dengan dosen pengampu Bapak Suparman SS M Hum, yang mana untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Oke, langsung saja ke materi. Bahasa Indonesia yang digunakan saat ini berasal dari bahasa Melayu. Nah, mengapa bahasa Melayu dijadikan cikal bakal bahasa Indonesia? Alasan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa pergaulan. Yang kedua, kesederhanaan sistem bahasa Melayu yang tidak memiliki tingkatan sehingga mudah untuk dipelajari. Yang ketiga, mudah digunakan sebagai bahasa kebudayaan. Kemudian, sejarah bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan. Yang pertama, pada pemerintahan Majapahit dan Sriwijaya pada abad ke-7. Yang kedua, bahasa Melayu terdapat di prasasti di Sumatera, Jawa, dan Pulau Luzon. Yang ketiga, pada awal abad ke-19, Raja Ali Haji membuat Kamus Eka Bahasa untuk bahasa Melayu. Yang keempat, Kitab Logat Melayu tahun 1896 oleh Nawawi Sultan Makmur dan M. Thoib Sultan Ibrahim. Yang kelima, awal abad ke-20 tahun 1901, Indonesia mengadopsi ejaan Van Ophuijsen. Yang keenam, pada tahun 1908 terbentuknya Komisi Bacaan Rakyat. Yang ketujuh, pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai sarana perhubungan luas, termasuk bahasa surat kabar. Yang ke-8, pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda menyepakati Sumpah Pemuda yang mengubah nama bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia dan mencetuskannya sebagai bahasa persatuan. 9. Pada tahun 1938 diselenggarakan Kongres pertama Bahasa Indonesia di Solo. Yang ke-10, pada masa penjajahan Jepang, bahasa Indonesia semakin berkembang karena pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Kemudian setelah kemerdekaan. Yang pertama, sehari setelah kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kedua, ejaan bahasa Indonesia dilakukan dan ditetapkan tahun 1972 setelah mengalami beberapa perubahan, yaitu tahun 1901 ejaan Van Ophuijsen dan tahun 1947 ejaan Swandi. Yang ketiga, pada tahun 1975 dikeluarkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Yang keempat,
sekarang bahasa Indonesia dipelajari di berbagai PTN atau perguruan tinggi negeri, PTS, perguruan tinggi swasta, dan internasional. Kemudian, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditetapkan melalui Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Fungsi bahasa nasional sebagai berikut. 1. Kebanggaan nasional. 2. Identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai suku. 4. Alat berhubungan antar daerah dan antar budaya. Kemudian, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa negara sebagai berikut. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan. Dan yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.